Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Hanum, NIM 2417014 dari kelas PMTK 8A. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan salah satu bisnis plan yang telah saya buat untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya mengambil salah satu jenis usaha, yaitu jajanan olahan pisang. Dari ringkasan eksekutif, di sini kita dapat ketahui bahwa jajanan olahan pisang ini adalah sebuah jajanan yang diolah, yang tentu saja bahan bakunya itu adalah pisang. Nah, dari jajanan pisang ini sebenarnya sudah banyak ada di pasaran. Namun, dengan melihat perkembangan zaman saat sekarang ini, saya membuat kreasi pada jenis jajanan pisang olahan pisang ini, yaitu dengan menambahkan tambahan topping seperti coklat, keju, susu, dan meseseres agar menambahkan cita rasa yang berbeda dari olahan pisang ini. Lalu dari ringkasan eksekutif juga dapat diketahui untuk bisa memesan jajanan olahan pisang ini dapat dibeli melalui atau mengorder dengan menggunakan Instagram atau WhatsApp dan lain sebagainya. Karena untuk makanan ini akan dipromosikan lewat media sosial. Selanjutnya, untuk bab 1 yaitu pendahuluan, ada visi dan misi. Di mana visi di sini saya memberikan visinya yaitu menciptakan sebuah kreasi makanan yang berkualitas guna menarik minat pembeli dengan tetap memberikan cita rasa dan tampilan makanan yang baik dan menarik. Lalu misi saya adalah yang pertama, menciptakan makanan yang aman dan sehat. Yang kedua, menciptakan makanan yang menarik sehingga banyak diminati oleh para pembeli. Dan yang ketiga, tetap menjaga keharmonisan kepada setiap pelanggan. Selanjutnya, data perusahaan. Di sini teman-teman semua bisa melihat atau Ibu bisa melihat data perusahaan dari bisnis yang saya jalani. Ada nama perusahaan, bidang usahanya yaitu kuliner, jenis produknya di sini saya menjual banana coklat dan pisang coklat crispy atau pisang Manohara. Lalu untuk alamat perusahaan ada di Kubang Putih, Guru Aur Bukit Tinggi, dan berikut telah saya lampirkan nomor telepon dan email. Begitu juga dengan data saya bisa dilihat pada slide di samping. Nah, lalu untuk bab 2 itu ada aspek pasar dan pemasaran. Di mana untuk aspek pasar ini ada beberapa poin-poin yang harus ada dalam sebuah rencana bisnis. Untuk yang aspek pasar yang pertama, ada gambaran umum pasar dan sasaran, di mana penjelasannya di sini tertulis bahwa usaha jajanan olahan pisang ini merupakan usaha kecil yang dijalankan sebagai usaha pemula untuk mengembangkan suatu jajanan sosial tradisional yang terlebih dahulu sudah ada dengan olahan yang berbeda. Sehingga di sini diciptakan kembali jajanan olahan pisang dengan cita rasa yang berbeda. Dan jajanan ini juga dijual melalui media sosial seperti media sosial, dan jajanan seperti ini akan sangat digemari dan diminati oleh para kaum anak muda atau anak milenial zaman sekarang. Lalu untuk poin selanjutnya untuk aspek pasar itu ada jenis produk yang dipasarkan, di mana produk yang dipasarkan ini terdapat dua aneka jajanan, yaitu olahan banana coklat dan pisang goreng coklat keju crispy atau yang tadi saya sebut dengan pisang Manohara. Dan di sini mempunyai kreasi pada tampilan jajanan olahan pisang tersebut sehingga dapat menarik perhatian para pembeli. Selanjutnya ada target pasar, di mana target pasar di sini adalah jajanan olahan ini dapat dinikmati oleh segala kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Terkhusus jajanan seperti ini akan sangat terkenal di kalangan anak sekolah maupun mahasiswa. Selanjutnya adalah pesaing. Dapat dilihat bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, jajanan seperti ini sangat banyak dijadikan para anak sekolahan atau mahasiswa sebagai usaha untuk penghasilan tambahan mereka. Hal ini menyebabkan banyaknya pesaing untuk saat sekarang ini. Ditambah lagi sebagai usahawan pemula, ini akan sedikit sulit melihat para pedagang lainnya yang sudah lama berkecimpung ini akan menjadi pesaing yang cukup berat. Melihat mereka yang sudah lama memulai usaha ini, sudah dipastikan mereka mempunyai relasi yang sangat
banyak dengan para pelanggan melalui media sosialnya. Sedangkan untuk pengusaha pemula ini akan sulit, sehingga mengharuskan para pengusaha pemula untuk gesit dalam mencari pelanggan dengan menggunakan media sosial. Lalu ada sasaran pembeli. Yang menjadi sasaran utama dari jajanan ini adalah para mahasiswa. Jajanan seperti ini akan sangat disukai oleh para mahasiswa karena harganya yang sangat terjangkau dan memiliki rasa yang akan digemari oleh para mahasiswa. Lalu ada diferensiasi, di mana perbedaan jajanan olahan pisang ini dapat dilihat dari tampilan dan isi yang terdapat pada masing-masing jajanan, yaitu banana coklat dan pisang goreng coklat keju crispy itu sendiri. Lalu ada yang kedua, kalau tadi aspek pasar, ini adalah aspek pemasaran, di mana untuk poin-poinnya yang pertama adalah ada promosi. Promosi yang dilakukan untuk menarik peminat ini dilakukan dengan membagikan makanan ini atau olahan ini secara gratis terlebih dahulu untuk orang-orang terdekat. Tujuannya untuk memperkenalkan jajanan dan cita rasa dari jajan ini. Lalu promosinya dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu ada pengembangan pasar. Nah, setelah penjualan ini berhasil, saya akan membuka toko untuk usaha ini. Lalu saya akan menerima pesanan dengan jumlah porsi yang banyak untuk berbagai event-event, namun tetap mempromosikannya melalui media sosial yang telah saya sediakan. Lalu untuk pengembangan produknya, di sini selanjutnya menciptakan varian rasa yang berbeda untuk menambah peminat para pelanggan selanjutnya, dan agar para pelanggan tidak merasa bosan dengan varian rasa yang telah ada sebelumnya. Nah, lalu ada langkah-langkah promosi, di mana langkah-langkah promosi ini untuk tahap awal dilakukan dengan membagikan olahan makanan ini secara gratis terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat, lalu mengembangkannya dengan mempromosikan melalui media sosial. Lalu untuk yang ketiga ada analisis SWOT. Yang pertama tadi adalah aspek pasar, yang kedua adalah aspek pemasaran, dan selanjutnya yang ketiga ini adalah analisis SWOT. Di mana analisis SWOT ini terbagi menjadi 4 poin, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kekuatannya dari usaha ini, yang pertama memiliki cita rasa yang berbeda, yang kedua memiliki tampilan sangat menarik, dan yang kedua memiliki tampilan yang sangat menarik, dan yang ketiga sesuai dengan selera kaum muda zaman sekarang. Tapi di samping kekuatan itu ada kelemahan juga. Yang pertama adalah karena ini merupakan usaha pemula, maka makanan yang disediakan itu sangat terbatas dan varian rasanya juga sangat terbatas. Yang kedua, masa kadaluarsa dari jajanan ini juga dapat dipastikan tidak tahan lama. Itu sebabnya makanan ini hanya dapat dimakan pada saat itu juga, dan kalaupun disimpan paling hanya bisa disimpan dalam jangka waktu 1 atau 2 hari saja di tempat bersuhu dingin seperti kulkas. Lalu ada yang peluang SWOT ketiga, analisis SWOT ketiga ada peluang. Makanan ini sangat diminati dan melihat penghasilan pedagang lain yang menjual makanan serupa ini sangat menjanjikan jika dibandingkan dengan tidak mengeluarkan modal yang terlalu besar. Jadi modal dengan penghasilan itu sangat berkesinambungan, sehingga dengan modal yang telah keluar sesuai dengan untung yang akan didapatkan. Lalu ada analisis keempat, ada ancaman, di mana ancaman ini akan banyak pesaing yang menjual makanan ini karena jenis makanan ini sangat mudah dibuat dan sangat diminati oleh para anak muda ataupun yang lainnya. Lalu yang keempat ada analisis 4P. 4P ini, yang dimaksud dengan 4P ini ada produk, harga jual atau price, promosi atau promotion, dan sistem pemasaran dan distribusi atau page. Di mana produk jajanan yang pertama adalah produk. Jajanan olahan pisang ini merupakan salah satu makanan ringan yang sangat cocok untuk dijadikan cemilan. Bagi kaum mahasiswa, sebagai target utama dalam usaha ini, kaum mahasiswa mengerjakan tugas akan merasa lebih seru jika ditemani dengan cemilan. Jadi, jajanan ini sangat cocok
untuk menemani mereka saat mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, analisa 4P yang kedua ada price atau harga jual. Nah, harganya ini sangat terjangkau dan sesuai dengan kantong mahasiswa. Untuk banana coklat dapat dibeli dengan harga 10.000, di mana itu berisi 7 pieces banana coklat. Sedangkan untuk pisang gorengnya itu juga dibanderol dengan harga 10.000 dan berisi 6 pieces pisang. Lalu yang ketiga, analisis 4P yang ketiga adalah promotion. Nah, promosi ini untuk menarik para peminat dilakukan dengan membagikan jajanan ini secara gratis terlebih dahulu, lalu dipromosikan melalui media sosial. Lalu ada analisa 4P yang keempat, yaitu sistem pemasaran dan distribusi. Usaha ini dibuka dan penjualannya akan dibuka di tempat yang sangat strategis, di mana akan ada banyak kaum anak muda dan para mahasiswa yang menjadi target utama dalam menjalankan bisnis ini. Lalu ada yang namanya aspek produksi, bab 3, yaitu aspek produksi. Untuk aspek produksi ini, yang pertama adalah deskripsi produk. Jadi jajanan olahan pisang ini sangat banyak sebenarnya dijumpai, tapi dalam bentuk olahan yang berbeda, contohnya seperti pisang goreng. Namun untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang dan selera anak-anak sekarang, maka produk ini dikembangkan dengan menciptakan cita rasa seperti banana coklat dan pisang goreng coklat keju crispy, dengan menambahkan topping-topping atau tambahan-tambahan yang dapat menarik cita rasa dari makanan ini sendiri. Lalu untuk jenis produknya, di sini hanya 2, yaitu banana coklat dan pisang goreng coklat keju crispy saja, dimana untuk satu box banana coklat hanya berisi 7 pieces, dan untuk satu box pisang goreng coklat keju crispy berisi 6 pieces. Lalu yang ketiga ada kualitas produk. Jajanan pisang ini sangat aman dikonsumsi di berbagai usia, juga sangat aman jika dikonsumsi setiap hari karena tidak menggunakan bahan pengawet, tetapi menggunakan bahan-bahan alami sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Untuk keempat, komposisi produknya. Di sini dapat dilihat komposisi dari banana coklat dan pisang coklat keju crispy ini hampir sama. Bedanya kalau banana coklat menggunakan kulit lumpia, sedangkan pisang goreng coklat keju crispy tidak sama sekali, melainkan menggunakan tepung panir kasar untuk sebagai cita rasa dari pisang goreng coklat keju crispy tersebut. Dan untuk toppingnya bisa diberikan topping yang sama. Lalu ada proses pembuatan produknya. Di sini dapat dilihat proses pembuatan produknya, mulai dari menyediakan bahan-bahannya, membelah pisang, sampai kepada penggorengannya. Lalu untuk pembuatan pisang goreng coklat keju crispy juga demikian. Dapat dilihat langkah-langkah dalam memasaknya. Lalu ada pengemasan produk, di mana pengemasan ini agar tetap aman dan steril, higienis, maka menggunakan box styrofoam. Lalu yang keempat ada aspek organisasi dan manajemen. Di sini ada resiko dan hambatan, yaitu poin pertama, pesaing. Di sini jajanan olahan pisang ini adalah salah satu makanan yang sangat mudah untuk diolah, sehingga sudah pasti akan banyak pesaing yang mampu membuat jajanan ini juga. Nah, jadi sehingga akan banyak pesaing yang hadir dalam bisnis ini. Lalu yang B ada daya tahan produk. Sudah dijelaskan di sebelumnya tadi bahwa olahan makanan ini jika disimpan dalam tempat yang suhu dingin seperti kulkas hanya dapat bertahan 1-2 hari saja. Setelah itu dia akan berubah cita rasanya. Lalu tindakan alternatif
yang dapat dilakukan untuk persaingan. Yang pertama, agar usaha ini tidak kalah saing, maka para pebisnis harus mampu memberikan varian atau olahan dengan tampilan yang berbeda lagi, sehingga para peminat tidak lari. Lalu ada daya tahan produknya. Untuk cara mengatasinya, agar makanan ini terhindar dari masa kadaluarsanya, maka jajanan ini diproduksi pada saat pembeli memesannya saja. Jadi jajanan yang diproduksi pada masa yang sama, jajanan ini tidak mengalami kadaluarsa. Lalu yang terakhir ada bab 5, yaitu aspek keuangan. Di sini ada investasi. Dari investasi ini maksudnya adalah alat-alat yang kita gunakan untuk memasak olahan ini. Jadi, mengapa dikatakan investasi? Karena alat-alat ini dapat digunakan berkali-kali dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan investasi. Itu sebabnya disarankan untuk menggunakan alat-alat yang berkualitas agar tahan lama. Dan di sini juga sudah ada harganya, harga jual dari alat-alat yang diperlukan, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai dengan budget yang telah ada. Lalu ada bahan baku untuk produksi. Di sini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam menciptakan produksi makanan tersebut, dan di sini sudah ada patokan harga dari masing-masing bahan. Jadi dapat dipertimbangkan seberapa banyak produksi yang akan dihasilkan akan disesuaikan dengan harga atau keperluan bahan-bahan yang diperlukan nantinya. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai bisnis plan yang saya buat, yaitu mengenai jajanan olahan pisang. Apabila ada kata-kata dan penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.